Guys, kalian pernah kepikiran nggak? Kenapa banyak orang kaya bisa makin kaya, sementara banyak orang miskin yang masih sulit keluar dari garis kemiskinan? Nah, apa sih yang membedakan keduanya? Padahal keduanya sama-sama punya waktu 24 jam dalam satu hari. Dalam waktu satu minggu, sama-sama punya 7 hari dalam seminggu. Nah, dalam video ini, kita akan ngebahas perbedaan besar antara orang kaya dan miskin dari cara pola pikir mereka. Bagaimana kita bisa mengubah cara berpikir kita menjadi mindset kaya. Nah, jadi buat kalian yang ingin jadi kaya, video ini untuk kalian. Oke, kalau kita bicara mengenai orang kaya dan miskin, ya ternyata nggak hanya dari sisi hartanya saja. Tapi yang juga membedakan juga adalah dari sisi pola pikirnya. Nah, seringkali cara berpikir seseorang mempengaruhi kesejahteraan orang tersebut. Nah, kalau cara pikir kita udah benar, walaupun nih sekarang uang atau financial kita belum kuat, saya yakin kedepannya kita bisa jauh lebih baik. Nah, kalau cara pikir kita sudah benar, walaupun uang atau finansial kita belum kuat, saya yakin kedepannya kita bisa sejahtera juga kok. Bahkan kita bisa mencapai kekayaan versi kita sendiri. Nah, apa aja sih yang membedakan antara mindset kaya dan mindset miskin? Nah, kita mulai dari yang pertama. Yaitu bagaimana menghadapi pertumbuhan dan peluang. Yes, ada pendekatan yang berbeda antara mindset kaya dan mindset miskin dalam melihat pertumbuhan atau peluang. Orang dengan mindset kaya itu berpikir big picture-nya dan mereka fokus pada opportunity apa yang akan mereka dapatkan jika mau melakukan sesuatu. Nah, mereka selalu lihat setiap tantangan itu sebagai kesempatan untuk bisa belajar dan berkembang. Misal, ada orang yang baru lulus kuliah S1 fresh graduate. Nah, orang yang punya mindset miskin biasanya nih pingin cepet-cepet gajinya langsung besar. Tapi kalau bisa kerjanya yang santai-santai aja, nggak mau ribet. Nah, berbeda dengan orang yang punya mindset kaya. Orang yang punya mindset kaya itu bukan fokus di gajinya, tapi fokus di peluang untuk bertumbuh. Misal, kalau bekerja, ya dia akan lihat nih, ilmu atau pengalaman apa yang bisa saya ambil dari pekerjaan ini. Dan apakah pekerjaan ini akan mendukung goals saya ke depannya. Sehingga nantinya ketika pengalamannya memadai, skillnya memadai, gajinya juga akan ikut menyesuaikan. Nah, jadi fokus awalnya itu bukan di angka nominal gaji, tapi potensi pertumbuhan ke depan. Nah, selain itu, orang yang punya mindset kaya, mereka suka investasi leher ke atas terlebih dahulu untuk pengembangan diri mereka, baik secara hard skill maupun soft skill. Melalui apa? Ya, melalui pendidikan formal, kursus, workshop, sertifikasi, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang kayak gini yang tidak dimiliki oleh orang yang punya mindset miskin. Mereka cenderung berpuas diri dengan apa yang mereka punya saat ini. Ibaratnya nggak mau extra mile. Nah, hal kedua yang membedakan antara mindset kaya dan mindset miskin yaitu terkait dengan pengambilan risiko. Nah, orang yang punya mindset kaya cenderung berani untuk mengambil risiko, tapi risikonya tetap terukur ya. Nah, mereka tahu bahwa tanpa risiko tidak akan ada potensi untuk mendapatkan opportunity besar. Nah, berbeda dengan orang yang punya mindset miskin. Mereka ya lebih suka dengan kenyamanan, zona aman, mereka menghindari risiko karena takut untuk gagal. Nah, dari sini aja sebenarnya kita udah bisa lihat nih, orang dengan mindset miskin ya biasanya bakal di situ-situ aja. Atau hidupnya nanti ya akan ada sulit perkembangannya. Takut investasi, takut bisnis, takut melihat peluang. Ya gimana mau maju? Ya justru kesempatan itu hadir dengan kita mengambil risiko. Nah, ada juga nih mindset lain dari orang yang punya mindset miskin. Biasanya, orang yang punya mindset miskin itu cenderung menyalahkan eksternal atau pihak luar. Pemerintah lah, pasangan lah, atau yang lebih parah, nyalahin orang tua mereka. Kenapa sih saya lahir di keluarga yang tidak berkecukupan? Nah, intinya adalah menyalahkan pihak luar, bukan introspeksi diri sendiri. Nah, sementara orang dengan mindset kaya, ya cenderung untuk introspeksi diri sendiri dulu.
apa yang kurang dari saya, apa yang bisa saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan ke depan supaya saya bisa menjadi lebih baik. Jadi alih-alih menyalahkan pihak luar, dia lebih cenderung untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Selain itu ya, orang dengan mindset miskin ya biasanya berpandangan bahwa nggak perlulah kerja keras, nikmatin aja masa muda. Hidup kan YOLO ya, you only live once. Ya hidup cuma satu kali dan harus dinikmati. Nah memang benar, tapi yang harus kita kritisi adalah kalian mau sacrifice di awal, tapi bisa menikmati di akhir, atau leha-leha sekarang, tapi sengsara saat masa tidak produktif kalian tiba. Apa mau sudah tua masih kerja banting tulang karena keadaan yang menimpa kalian? Kalau saya pribadi, ya saya lebih baik ya sacrifice di awal dan bekerja keras di awal mumpung usia juga masih produktif, dan ya di akhir, ya ketika saya sudah tidak seproduktif sekarang, ya saya tinggal menikmati apa yang sudah saya tanam sejak usia muda. Nah, hal ketiga yang membedakan mindset kaya dan mindset miskin, dan menurut saya ini salah satu yang cukup krusial, yaitu cara memandang uang. Nah, orang dengan mindset miskin seringkali bergantung hanya pada pendapatan aktif seperti gaji bulanan dan tidak berpikir untuk menciptakan pendapatan pasif yang dapat bekerja menghasilkan uang untuk mereka. Sementara orang dengan mindset yang kaya, uangnya bekerja lebih keras lagi menghasilkan uang untuk mereka melalui apa? Melalui investasi. Nah, kadang orang dengan mindset miskin ini menggunakan dalih nggak investasi karena uang itu kan harus dijaga dan dibatasi penggunaannya. Ya, sebenarnya nggak salah dan memang benar uang itu harus dijaga. Tapi mereka lupa ada yang namanya inflasi. Nah, saya juga sering bilang nih, uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang buruk. Nah, jadikan uang ini sebagai alat, bukan tujuan kalian. Jadi kalau kita bicara rich mindset, uang itu adalah alat. Poor mindset atau mindset miskin, uang itu adalah tujuan. Nah, jadi uang ini adalah alat untuk orang-orang yang punya mindset kaya, karena uang yang mereka punya bisa menghasilkan uang yang lebih besar lagi bagi mereka. Ya, sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman di kemudian hari tanpa harus ditukar dengan tenaga. Nah, timbal baliknya apa? Timbal baliknya adalah kita bisa mendapatkan waktu tanpa perlu mengkhawatirkan financial kita di masa depan. Nah, bagi orang-orang dengan mindset miskin, ya kerja tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Uang yang saya dapatkan ini saya tukar dengan tenaga. Nah, ngomongin soal waktu, orang dengan mindset kaya melihat waktu sebagai sumber daya yang terbatas juga. Dimana untuk mereka yang punya mindset miskin, mereka melihat bahwa ya waktu hanya berharga jika mereka bekerja. Nah, karena ada perbedaan mindset inilah, kalau misalkan ada waktu luang ya, terlepas dari pekerjaan, orang dengan mindset miskin akan pakai waktu mereka untuk scroll TikTok lah, nongkrong lah, ya main sama teman karena udah nggak di jam kerja. Atau ya mereka juga mau kerja cari uang juga bingung gitu mau ngerjain apa. Nah, buat orang dengan mindset kaya, karena mereka uangnya sudah diinvestasikan, mereka bisa menggunakan waktu luang mereka untuk misalkan nih, riset investasi mana yang akan outperform. Mereka juga bisa menggunakan untuk mengatur ulang portfolio investasi mereka. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, tapi apakah uang kalian sudah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kalian? Ya, kalau belum ya berarti uangnya belum banyak atau kurang banyak. Dan kalian ya harus bekerja keras untuk mendapatkan itu. Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau teman-teman kalian nih rata-rata punya mindset kaya atau mindset miskin? Coba tulis di kolom komentar. Atau ada poin-poin lain yang belum tersampaikan di video ini, boleh silahkan ditambahkan. Pesan saya adalah meskipun teman-teman di sini yang menonton ya belum punya financial yang cukup banyak, tapi mulailah dengan memiliki mindset kaya ya. Dengan kita memiliki mindset kaya, ingin maju, ingin terus berkembang ya, bukan tidak mungkin rezeki yang akan datang untuk kita. Oke, seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Bye.